Beginilah kondisi air sungai yang berubah warna menjadi putih susu dan nampak seperti salju di pintu air Bendung Bekasi. Pencemaran lingkungan masih menjadi isu global yang tengah menjadi perdebatan. Kegiatan manusia masih menjadi faktor utama dalam terjadinya hal tersebut. Kali ini, saya, Christine Anugrahning Widi, bersama tim mencoba menyelidiki salah satu pencemaran air yang terjadi di lingkungan pabrik tahu Kerajaan. Bisa ke-shoot sama HP gitu. Hari Selasa tanggal 20 Desember. Hari ini kami mau wawancara guru dari SD Kerajaan. Nah, posisinya SD Kerajaan itu di sebelah sini. Terus pabrik tahunya itu ada di seberangnya, yaitu di sana sama di sana. Nah, ini kelas 5. Kelas 4. Kelas 4. Tapi apa ada gitu tuh Pak yang kayak sampai sakit pernafasan atau gimana gitu? Nggak ada. Kalau itu belum ada. Kalau nafas belum, ini asapnya kan ke atas. Iya sih Pak. Ini asapnya ke atas, cuma kalau angin. Nah ini kan makanya diprotes kan akhirnya jadi naik ke atas. Oh. Itu kan dibuat tabung ke atas kan? Kalau dulu? Ya ini kan gini. Buatnya kan ini, akhirnya tabungnya kan cuma dikit. Sekarang tabungnya kan di tabung asapnya kan cuma contoh ya kayak mana? Kayak kompos-kompos di sana biasanya kalau bakar ada pul-pul-pulnya itu. Ya. Nah itu kan ke atas. Kalau di sini kan otomatis kena angin langsung ke sini gitu loh. Kalau posisi asapnya di atas kan nggak masalah. Asapnya ke atas itu kan. Menurut saya, dampak dari limbah tahu tersebut sangat mengganggu. Maka dari itu, sang pemilik limbah harus dapat mengelola limbah tersebut, agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Saya juga berharap agar pemerintah dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut. Menurut pendapat saya, pabrik tahu yang cukup banyak di kumpulan rumah tersebut agak mengganggu lingkungan sekitarnya karena membuat sungai menjadi kotor. Selain itu, daerah sekitar juga terkena dampak dari bau yang ditimbulkan. Menurut saya, dengan adanya pembuangan limbah ke sungai tersebut dapat mengakibatkan sungai tercemar dan juga menimbulkan bau tak sedap. Apalagi limbah tersebut berada di dekat sekolah sehingga dapat mengganggu aktivitas di sekolah tersebut. Saya harap pemilik limbah tahu tersebut dapat menindaklanjuti seperti mengolah limbah terlebih dahulu sebelum limbah tersebut dibuang ke sungai. Menurut saya, dampak dari limbah tahu ini sangat banyak. Untuk mengurangi pencemaran, maka kita bisa memanfaatkan limbah tahu ini sebagai pakan ternak, sabun organik. Selain itu, tahu ini juga bisa digunakan sebagai pupuk. Itulah saran dari saya, terima kasih. Menurut pendapat saya, pencemaran limbah di sungai menyebabkan air menjadi keruh, masyarakat ataupun warga setempat menjadi terganggu karena bau limbah tersebut, dan limbah pun menyebabkan banjir karena dapat menyumbat selokan ataupun gorong-gorong. Solusi menurut saya yaitu yang pertama, memberikan edukasi kepada pabrik yang berada di tepi sungai ataupun kali. Yang kedua, tidak membuang limbah langsung ke sungai, jadi bisa diolah dulu. Dan yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Saya sangat mengapresiasi kalian karena telah memilih topik ini, yang mana masih banyak orang yang belum tahu limbah dari tahu ini dibuang kemana atau diapakan. Dan yang seperti kalian tahu, limbah dari tahu ini tuh tentunya memiliki bau yang menyengat, apalagi pabrik tahu ini berada di tengah-tengah permukiman warga dan berada di dekat sekolah, yang pasti akan mengganggu kegiatan mereka sehari-hari. Dan jika limbah mereka dibuang ke kali, mungkin akan membuat air kali menjadi keruh. Dan untuk hal itu, saya harap akan segera ada penyelesaian dari masalah ini, supaya sisa dan warga sekitar situ tidak terganggu lagi dalam kehidupan sehari-harinya. Kritik sosial dari kelompok kami yaitu seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan menindak tegas hal-hal seperti ini, terutama di lingkungan industri tahu, karena limbah yang mereka hasilkan dapat mengganggu siswa dan warga yang ada di sekitar situ.
Solusi yang mungkin dapat kelompok saya berikan adalah sebaiknya dalam pembuatan tahu limbahnya dapat diolah terlebih dahulu supaya lebih ramah lingkungan sehingga tidak membuat sungai menjadi kotor dan membuat lingkungan sekitar menjadi bau. Kalau setahu kita sih limbah di situ tuh langsung dibuang gitu loh, karena itu tuh modelnya itu bukan cuma satu pabrik yang berdiri di situ, tapi benar-benar satu kampung kan isinya rumah-rumah. Nah, setiap rumah itu mereka tuh mengolah tahu. Mereka tuh kayak nggak punya budget untuk mengolah limbah, jadinya mereka langsung buang ke sungai gitu loh. Itulah mengapa air sungai di situ tuh kadang tuh warnanya benar-benar sampai putih, kadang sampai kayak abu-abu. Ya karena bukan karena limbah rumah tangga, bukan kayak karena rinso dan lain-lain, tapi benar-benar karena limbah tahunya itu dan baunya itu menyengat banget. Kalau polusi atau limbah di sana kan bermacam-macam. Ada polusi udara, dan ada polusi air. Kalau polusi udara itu aku udah tanya sama warga-warga di sana. Nah, solusi yang mereka berikan itu cerobongnya, kan pabrik tahu itu ada cerobongnya. Nah, cerobongnya itu ditinggiin karena kalau cerobongnya terlalu rendah itu bisa nyebar kemana-mana. Misal kayak kemarin itu nyebar ke sekolah-sekolah yang ada di kerajaan, terus nyebar ke pemukiman warga. Nah, kalau buat polusi airnya sendiri, yaitu tadi limbahnya dari tahunya itu harus diolah dulu, nggak langsung dibuang. Kalau yang kemarin itu mereka tuh langsung buang ke sungai-sungai dan selokan-selokan yang ada di sekitar pabrik mereka. Jadi itu langsung ngalir aja gitu loh, tanpa ada pengolahan yang lebih lanjut. Tapi kalau ditinggiin berarti itu cuma buat biar nggak ganggu lingkungan sekitar ya? Iya. Nggak sampai kayak gimana caranya biar buminya kita itu lebih terjaga, nggak ngerusak lapisan ozonnya gitu loh. Ya, kalau solusi yang diberikan sama masyarakat di sekitar pabrik tahu itu kemarin itu ya cuman seenggaknya mereka nggak terganggu dan nggak terlalu terdampak lah sama adanya pabrik tahu ini. Berarti cuma jangka singkat kan itu kan ya?